Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara belajar bahasa Belanda yang dipersembahkan oleh Mandeh Minang Mancanegara berkolaborasi dengan Radio Gebu Minang, sponsor utama kami. Dames en heren, welkom terug bij het programma van Nederlands leren wordt aangeboden door Mandeh Minang Mancanegara en wordt uitgezonden door onze sponsor Radio Gebu Minang. Vandaag is weer dinsdag 3 Juni 2025. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2025. Seperti biasa, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala kita untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menerima pelajaran ini agar dapat bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin. Wij gaan nu onze programma beginnen. Om de lessen van vorige lessen gaan we nog een keertje nakijken. Kita akan mulai pelajaran ini dengan melihat kembali pelajaran-pelajaran atau bahan yang telah kita pelajari sebelumnya. Seperti sedia kala, saya selalu mengingatkan bahwa kata kerja, bentuk kata kerja di dalam bahasa Belanda itu ada beberapa. Kata kerja yang bisa berdiri sendiri, kata kerja bantu, dan kata kerja bantu khusus, ya, yang memerlukan beberapa teori untuk menerapkannya. Ini sudah kita ketahui, tidak akan kita ulang lagi nanti apabila acara berjalan dan kita putarkan beberapa cerita atau tes atau latihan. Jika ada pertanyaan kita akan jawab. Dan sebelum itu juga saya memberikan kesempatan kepada ibu dan bapak-bapak untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Oh ya, saya lupa untuk memberikan nama kepada yang hadir. Mungkin jika ada yang bisa membantu memberikan nama supaya saya tidak bolak-balik ke layarnya. Oke, sementara itu marilah kita lihat ini sebuah film yang dibuat oleh teknologi teknik AI ya. Oke, jadi ini kita perlihatkan dulu, kita perdengarkan dulu. Kalau bisa kita catat apa kata-katanya yang belum diketahui ataupun mungkin yang ingin ditanyakan nanti. Karena tidak ada pertanyaan, saya akan mulai saja untuk menghemat waktu. Mari kita simak bersama. Ready to dive into a simple story in Dutch? Whether you're a beginner or just brushing up on your skills, you're in the right place. Here's how today's lesson works. First, you'll listen to a story in Dutch with Dutch subtitles. Next, we'll break it down with both English and Dutch subtitles, so you can follow along and soak it all in. Finally, we'll listen to the story one last time with no subtitles or translations. Let's not waste any time. De beste seizoen. Dit is Anton. Samen met zijn vrienden zit hij op school. Hij is 12 jaar oud en zit in de 6e klas. Op een dag geeft zijn leraar de klas een opdracht. Schrijf een brief over jouw favoriete seizoen van het jaar. Op weg naar huis denkt Anton na over hoe hij de opdracht kan aanpakken. Wanneer hij thuiskomt, besluit hij zijn familie te vragen welk seizoen zij het leukste vinden. Eerst vraagt Anton aan zijn moeder: wat is jouw favoriete seizoen? Ze glimlacht en antwoordt: ik houd het meest van de lente. De bloemen beginnen te bloeien,
De dagen worden warmer en alles voelt fris en nieuw aan. Het is alsof de natuur ontwaakt uit een lange slaap. Anton glimlacht en schrijft haar antwoord op. Hij vindt het leuk hoe blij zijn moeder klinkt als ze over de lente praat. Daarna gaat hij naar zijn kleine zusje Mia en vraagt: En jij, Mia? Wat is jouw favoriete seizoen? Mia lacht en zegt: Zomer. Ik kan de hele dag buiten spelen, ijs eten en zwemmen. Zomer is gewoon het allerleukst. Anton schrijft ook haar antwoord op. Tot slot vindt hij zijn opa in de tuin en vraagt: Opa, wat is jouw favoriete seizoen? Opa denkt even na en zegt: De herfst is mijn favoriete seizoen. De bladeren krijgen prachtige kleuren en het is de perfecte tijd om bij de open haard te zitten en een goed boek te lezen. Anton bedankt zijn opa en schrijft zijn antwoord op. Die avond kijkt hij naar alle antwoorden en denkt na over zijn eigen favoriete seizoen. Na een moment glimlacht hij en begint zijn brief te schrijven. Mijn favoriete seizoen is de winter. Ik houd ervan wanneer alles bedekt is met sneeuw en de wereld rustig en vredig aanvoelt. Sneeuwpoppen maken, warme chocolademelk drinken en tijd doorbrengen met mijn familie tijdens de feestdagen maakt de winter extra speciaal. Anton is trots op zijn brief en kan niet wachten om hem de volgende dag in de klas te delen. Great job! How did it feel? Did you catch a few words or phrases? Let's go through it again. But this time, Oke, sebelum kita melanjutkan, mari kita buka dulu mic-nya. Silakan kalau ada yang mau berkomentar, bertanya, atau bercerita, atau menceritakan apa yang barusan didengar. Silakan. Ini menceritakan tentang musim yang menjadi favorit mereka masing-masing. Betul. Apakah ada kata-kata yang bisa diserap? Ya, kata-katanya sih sebenarnya biasa mendekati, tapi Betul. ya cepat sekali itu aja. Iya. Jadi ini memang kata-katanya dan tata bahasanya yang sudah kita pelajari semua. Kalau kita baca, nanti saya ulang lagi ya, kita bahas isinya dan kita lihat setiap saat ada kalimat baru saya matikan. Mungkin itu bisa kita lihat bahwa sebetulnya ini cerita yang mudah, basis bahasanya sudah kita pelajari, tinggal kita melatih untuk melihat dan mendengar dan menyerap sekalian. Itu yang sulit ya, karena belum terbiasa dengan percakapan yang cepat ya. Kalau kita belajar kan ada temponya pelan-pelan. Mari kita perlihatkan sekali lagi, tapi saya nanti akan putuskan beberapa kali untuk membahas kata bahasa. ready to dive into a simple story in Dutch? Whether you're a beginner or just brushing up on your skills, you're in the right place. Here's how today's lesson works. First, you'll listen to a story in Dutch with Dutch subtitles. Next, we'll break it down with both English and Dutch subtitles, so you can follow along and soak it all in. Finally, we'll listen to the story one last time with no subtitles or translations. Let's not waste any time. De beste seizoen. The best, ini adalah tingkatan. Kalau misalnya tingkatan goed, beter, and the best. Goed itu baik, beter itu lebih baik, the best itu paling baik. Jadi the best seizoen itu adalah musim yang terbaik menurut masing-masing yang tadi diperlihatkannya. Jadi the best itu hanya ada satu, tetapi yang ditanyakannya setiap orang berganti. Jadi setiap orang mempunyai apa yang mereka paling ini. Jadi tetapi di sini gramatikanya yang kita pelajari adalah tentang tingkatan dari goed, good, ya, goed, beter, and the best. Kenapa goed tidak pakai the, tapi memang tidak. Jadi the best itu yang paling baik, ya, kalau the best. Oke, nanti kita akan perlihatkan lagi yang lain. Dit is Anton. Samen met zijn vrienden zit hij op school. Hij is 12 jaar oud en zit in de 6e klas. Dit is Anton. Sudah bisa ya itu. Ini adalah Anton. Samen met zijn vrienden zitten zij
sitting high in the class. Tapi ini teksnya nggak kelihatan. Jadi Anton, ini adalah Anton, Samen, Metzijn bersama dengan temannya, dia duduk di kelas 6 kalau nggak salah ya. Op een dag geeft zijn leraar de klas een opdracht. Schrijf een brief over jouw favoriete seizoen van het jaar. Op weg naar... Op een dag, tapi ini kurang bagus, kurang jelas saya jelas. Ya, oh ini tertutup tulisannya. Ya, maka saya yang coba yang lain yang terakhir. How much can you understand now? Apa? I bet it's more than you think. Let's go. Dit is Anton. Samen met zijn vrienden zit hij op school. Hij is 12 jaar oud. Sama macam ini tidak ada teks. Apakah yang lebih baik yang ada teks atau yang Yang tidak ada ada teks? teksnya lebih baik. Yang ada teksnya. Ya, tapi itu tadi bertumpuk, saya nggak tahu bagaimana Ini cara di live screen-nya di apa? diperbesar. Perbesar di apa tuh? Saya lihat. Slideshow. Tunggu. Ready to dive into a Tunggu. simple story in Oh, Dutch? Slideshow tuh yang mana lagi? Tunggulah. Di bawah itu biasanya. Tertutup. Oh ya, ini dia nih. Ini ya. Kalau slideshow ininya hilang, yang sebelah kiri ini hilang Bu Tati. Oh, sekarang nggak kedengar, yang sebelah kirinya nggak ada. Sebelah kirinya masih ada ini. Oh, tak tahulah saya karena ini. Nah, Kelihatan? Ya, Ini ya. bagus. ya betul. Oke. Saya coba lagi, apakah dia bisa? Ready to dive into a simple bagus ya? story in Dutch? Ya. Whether you're a beginner or just brushing up on your skills, you're in the right place. Here's how today's lesson works. First, you'll listen to a story in Dutch with Dutch subtitles. Next, we'll break it down with both English and Dutch subtitles, so you can follow along and soak it all in. Finally, we'll listen to the story one last time with no subtitles or translations. Let's not waste any time. De beste seizoen. Dit is Anton. Dit is Anton. Ini dit kita lihat di sini dia sebagai apa namanya pokok kalimat. Ini adalah. Jadi di sini dit itu pokok kalimatnya. Anton itu menerangkan siapa dia. Jadi dit di sini dia berfungsi sebagai pokok kalimat ya. Dan kata kerjanya apa? Is. Is. Berasal dari kata kerja penuhnya apa? Zijn. Nah, ini adalah teori yang pertama. Jadi dit is Anton, jadi is sebagai keterangan, menerangkan ya. Kita kenal 4 kata kerja zijn. Yang satu menerangkan, yang kedua kata sifat, yang ketiga profesi, dan yang keempat kata keterangan. Ini keterangan di sini ya. Samen met zijn vrienden zit hij op school. Nah, kita lihat kalimat ini baik-baik. Siapa yang bisa menerangkan apa kalimat ini dan bagaimana, apa kata kerjanya? Kita lihat dulu bentuknya. Pokok kalimatnya siapa? Anton. Ya, tapi di sini Anton. ditulisnya kata ganti untuk Anton adalah kata ganti untuk laki-laki adalah Hai. 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 Ya. Jadi di sini Antonnya diganti dengan hai ya. Jadi oke, betul. Jadi hai. Jadi untuk menentukan kata ganti orang yang laki-laki adalah hai. Nah, kita lihat di sini. Ada cerita sebelumnya. Hai-nya di belakang. Bentuknya apa kalimat ini? Inversi. Inversi. Jadi samen met zijn vrienden itu adalah keterangan bersama dengan temannya. Jadi keterangan itu bukan hanya keterangan waktu saja, tapi keterangan apapun di depannya sebelum pokok kalimat, maka bentuknya inversi. Karena kata kerja setelah itu kata kerja. Jadi kata kerjanya zit di sini ya, dari kata kerja zitten. Zit hij op school, dia duduk di sekolah, maksudnya di sekolah. Jadi ini sebetulnya juga sudah kita pelajari, bukan? Ya toh? Sudah. Hanya kita harus jeli saja melihatnya. Saya lanjutkan dengan kalimat lain ya. Ini Ya. bisa dipahami atau ada yang mau bertanya? Paham ya? So,
Allah Insya Allah, bisa. oke. Bismillah. Samen met zijn vrienden zit hij op school. Hij is 12 jaar oud en zit in de 6e klas. Oh, oke, balik sedikit. Zit hij op school. Hij is 12 jaar oud en zit in de 6e klas. Di sini adalah kalimat majemuk. Kenapa kalimat majemuk? Kita lihat bahwa ada kata N. Ya. Ini kalimat majemuk setara yang pokok kalimatnya sama, yaitu hey. Ya. Hey is 12 year old. Dia adalah, ya, artinya di sini jadi dia pakai adalah 12 tahun, menerangkan keadaan dia, umur dia. And kalau misalnya itu sit in the 6th class. Pokok kali orangnya dihilangkan karena yang dalam bahasa Indonesia juga begitu, untuk memperbagus kalimat tidak boleh ditulis lagi dia gitu. Jadi hey-nya dihilangkan, and sit in the 6th class. Sit itu artinya apa? Duduk di bangku. Ya, duduk di bangku kelas 6. 6th class, kelas 6. Ya. Kita lihat ses itu bilangannya. Kalau menerangkan adjektifnya, ses the class. Kita hitungan 1, 2, 3, 4, 5, ses. Ini kan ditambah tulisan DE di sini, dia menerangkan adjektif. Kelas yang mana? Yang 6. Ya, kelas 6. Ya, jadi ses the itu asalnya dari kata 6, yang ke-6 berarti ya. Seperti kalau di Indonesia kan kedua, ketiga, di sini pakai di belakangnya ada akhiran de atau yang lain. Lanjut ya, kan ini mudah ya. Paham ya? Oke. Ya Allah. 12 jaar oud en zit in de 6e klas. Op een dag geeft Op een dag geeft zijn leraar de klas op een opdracht. Apa artinya kira-kira? Op een dag, pada suatu hari. Kata Pada kerjanya apa? Heeft. Heeft. Kata kerja penuhnya apa? Geven ya. Betul. Geven. Oke. Jadi kita sudah tahu bahwa ini adalah kata kerjanya geven, dan kita juga tahu bahwa geven itu kalau ditulisnya, bagaimana menulis kata kerja penuh geven? Pakai V. Oke, V, pinter, pada pinter semua. Jadi V itu Victor itu dalam stam tidak ada, maka diganti dengan huruf yang menyerupainya, yaitu yang F. Ya, jadi op een dag geeft zijn leraar de klas een opdracht. Zijn di sini apa fungsinya? Kerja. Bukan. Zijn leraar, oh ini milik ya, guru mereka. Gurunya, Ya. guru dia. Dia Kan dia menceritakan tentang Anton, jadi guru dia, Zain Lera. Di sini Milik, makanya kita ya. harus, ya. Jadi kalau untuk kepunyaan laki-laki itu Zain, kalau perempuan itu Har, ya, itu kita juga tahu. Jadi di dalam bahasa Belanda ada beberapa bentuk ya sama, tetapi fungsinya berbeda. Kita harus tahu, itu harus jeli ya. Di sini Zain ini adalah guru kepunyaannya, jadi laki Zain Leraar. Kata kerjanya cuma satu, yaitu geeft. Ya. Walaupun kalimatnya panjang, tetapi kata kerjanya satu karena tidak ada kata kerja bantu yang lain. Ya, een opdracht. Opdracht itu tugas, ya. Itu, oke. Saya lanjutkan ya. geeft zijn leraar de klas een opdracht. Schrijf een brief over Schrijf een brief over jouw favoriete seizoen van het jaar. Oke, kalimat perintah. Ya, ini adalah kalimat perintah. Kalimat perintah kita tahu selalu dalam hal ini dalam bentuk apa? Stam. Drink jij of schrijf. Jadi kalau kita menyuruh orang slap gitu ya. Kalau slap jij atau ga jij slapen is wat anders, tapi di sini maksudnya kata kerja berbentuk stam biasa dipakai untuk kalimat perintah. Makanya schrijf een brief over jouw favoriete seizoen van het jaar. Tulislah sebuah surat tentang favorit atau apa? Favorit ya, sama di Indonesia apa? Favorite seizoen. Seizoen itu adalah musim. Van het jaar. Het jaar itu di setahun. Jadi tulislah
Obdrahnya sebuah surat tentang kesukaan musim kesukaan kamu. Begitu ya kira-kira bahasa Belanda. Ini adalah kalimat perintah. Mana kita tahu? Karena di sini adalah kata kerja yang berbentuk stam. Ya, jadi gurunya ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Tidak ya, katanya tidak ada yang asing kan, udah tahu semua. Lanjut ya. Oke. Voor jouw favoriete seizoen van het jaar. Op weg naar huis denkt Anton na over hoe... Ini lagi. Op weg naar huis, dalam perjalanan pulang, denkt Anton na. Ini tidak kelihatan tapi ya kan kesandun. Op weg naar huis, on the way home, bahasa Inggrisnya, denkt Anton na. Dia berpikir kembali. Nadenken, kata kerjanya, denkt Anton na. Itu adalah kata kerja yang terdiri dari dua komponen, yaitu kata depan preposisi dengan kata kerja. Jadi na-nya di belakang, denk-nya di sini. Kata kerja penuhnya nadenken. Ya. Dia dalam perjalanan pulang dia berpikir tentang apa yang tugas yang diberikan oleh gurunya. Ya. Jadi hij denkt over na hoe hij de opdracht kan aanpakken. Kita lihat di sini kata kerjanya kan. Dan aanpakken ini adalah kata kerja penuhnya. Juga terdiri dari dua komponen. Aan itu adalah preposition, pakken itu memegang atau mengambil. Jadi memikirkan bagaimana cara dia menyelesaikan. Maksudnya di sini kalau bahasa Indonesia ya, menyelesaikan persoalan itu ya. Opdracht bisa disebut juga tugas atau persoalan. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya di sini? Belum. Oke. hoe hij de opdracht kan aanpakken. Wanneer hij thuiskomt, besluit hij... Wanneer hij thuiskomt, when he arrive home, jadi when itu menandakan bila mana, kapan. When he arrives home, bila mana dia sampai di rumah, ya, besloot hij zijn familie te vragen welk seizoen het leukste vindt. Oke. Jadi di sini dia ketika dia datang di rumah ya, dia besluit itu, kalau orang yang punya latar belakang hukum, besluit itu juga keputusan ya, besluit itu kalau di dalam term hukum itu besluit itu adalah putusan hukum yang diputuskan oleh juri, itu bisa besluit disebut juga. Oke. Besluit hij zijn familie te vragen welke seizoen zij het leukste vindt. Kira-kira apa artinya? Arti bebasnya? Halo? Kamu dengar family untuk bertanya. Ya betul. Apa yang akan ditanyakannya? Welk seizoen. Welk seizoen hij het leukste vinden. Oke. Jadi dia leukste. Ini juga ada ketika leuk, leuker, en leukste. Tadi dia dengan de, tapi ini karena het leuk, leuk, leuker, leukste. Ini akhirannya este. Kita tidak bahas di sini. Itu tingkatan juga. Leuk itu menyenangkan. Kalau lebih menyenangkan, leuker pakai er. Het leukste itu yang paling menyenangkan. Itu tingkatan juga ya. Jadi itu ada kayak kita kan ada juga ya tingkatan seperti itu. Jadi dia bertanya kepada filmnya tentang musim apa yang mereka sukai, paling sukai ya. Jadi ini hari ini kita baru membahas tentang tingkatan, bukan membahas, mendapatkan perhatian karena kebetulan teksnya seperti itu. Kita sudah pelajari tapi belum mendalam, tetapi untuk menceritakan teori itu kata orang Belanda, itu apa, bosen. Tapi dengan cerita seperti ini kita ambil kembali yang kita pelajari atau yang belum kita pelajari, kita berikan highlight ya. Pak lanjut ya. Oke. Tulisannya dempet Bu. Iya, itu saya nggak tahu gimana tuh. Hij zijn familie te vragen welk seizoen zij het leukste vinden. Eerst vraagt Anton aan zijn moeder: wat is jouw favoriete seizoen? Story in Dutch with Dutch subtitles. Kenapa ini? Next, we'll break it down with no subtitle. Dit is Anton. Samen met zijn vrienden zit hij op school. Hij is 12 jaar
familie te vragen welk seizoen zij het leukste vinden. Eerst vraagt Anton aan zijn moeder. Wat is jouw favoriete seizoen? Ze glimlacht en antwoordt. Eerst kita belajar juga yang baru. Yang pertama eerst, daarna, jadi ada tingkatannya. Jadi eerst itu apa first bahasa Inggrisnya, pertama bahasa Indonesianya. First, vraagt hij aan zijn moeder. Pertama dia bertanya kepada ibunya, zijn moeder, ibunya. Maaf ya, karena saya nggak bisa itu teks yang di atasnya berdempetan, saya nggak tahu caranya. Jadi ze glimlachte en antwoord. Lachen itu senyum. Glimlachte dengan senyuman, dia tersenyum. En antwoord dan menjawab. Antwoorden itu jawaban ya. Di dalam kurung, di dalam quote, ik hou het meest van de lente. Artinya apa? Saya sangat menyenangi het meest menyenangi lente. Lente itu apa? Springtime ya. Apa bahasa Indonesia? Musim semi ya. Ik houd. Kata kerja penuhnya apa? Kira-kira? Houden ya, betul. Jadi kalau ada stam, karena ik itu stam, tambah aja EED. Jadi itu aman ya. Oke. Saya, kata ibunya, lebih paling menyukai lente. Ik houd het meest van de lente. De bloemen beginnen te bloeien, de dagen worden warmer en alles voelt fris en nieuw aan. Het is alsof de natuur ontwaakt uit een seizoen. Ze glimlacht en antwoordt. Ik houd het meest van de lente. De bloemen beginnen te bloeien. Nggak kelihatan. Teksnya ya, Berbunga. de bloemen itu pokok kalimatnya. Beginnen itu mulai berbunga. Pinter ya, udah pada pinter ya, bagus. Mulai berbunga. Itu kalimat ya. De dagen, apa itu de dagen? Hari-hari worden kita udah bahas menjadi ya, menjadi panas. Worden itu kita pernah bahas sekilas. Jadi di sini warmer, de warmste itu juga tingkatannya. Jadi warm itu hangat ya. Hangat. And alles voelt fris en nieuw aan. En alles dan semuanya. Voelt itu apa? Ya. Voelen itu dari kata kerjanya voelen ini feeling. Ik voel, merasa nyaman dan fresh dan baru ya. Karena bunga-bunga bermunculan di sana sini, udara bagus. Jadi kalau kalian mau datang ke Belanda, datanglah pada musim apa sih namanya? Lente karena itu spring ya, semua bertumbuhan, semarak bangun. Di kebun saya juga semua bunga-bunga sudah bertumbuhan. Nanti sekali-sekali saya kirim bunga di kebun, foto di kebun saya. Jadi ini sudah ya, oke. Te bloeien, de dagen worden warmer en alles voelt fris en nieuw aan. Het is alsof de natuur ontwaakt uit. Het is alsof de natuur ontwaakt uit een lange slaap. Kata apa yang di sini yang hafal? Slaap, en dan lange itu panjang. Ontwaakt itu dari kata ontwaken, dari tentu mungkin ya. alsof itu het is alsof seolah-olah. Het is itu seperti seolah-olah bahwa de natuur Uit een lange slaap. Anton glimlacht en schrijft haar antwoord op. Hij vindt het leuk. 12 jaar oud en zit in de 6e klas. Opdracht kan aanpakken. Eerst vraagt Anton aan zijn moeder. Wat is jouw... Hij vindt het leuk hoe blij zijn moeder klinkt als ze over de lente praat. Daarna gaat hij naar zijn kleine zus. De natuur ontwaakt. Tadi di sini ya. Het is alsof de natuur ontwaakt uit een lange slaap. Het is seolah-olah ya. Natur bangun dari tidurnya yang panjang. Lange slaap. Slaap itu dari slapen. Kita lihat lang itu adalah panjang, tetapi lange slaap objektif menetapkan
menceritakan tentang tidurnya, jadi tidur yang panjang, lange slaap. Jadi lang ditambah e. Jadi adjektif itu kadang-kadang dia bisa ditambah dengan huruf e, kadang-kadang bisa ditambah dengan huruf tadi apa ya, st. Pokoknya perubahannya itu harus kita ketahui. Jadi di sini artinya seolah-olah natur itu baru bangun dari tidurnya yang lama. Karena begini, di the winter semua pepohonan itu gundul ya, karena di musim gugur semua pada rontok. Di musim winter semua kecuali ada beberapa tanaman yang bisa bertahan hidup dengan bunga-bunganya yang hijau, tapi tidak banyak. Tapi semuanya gundul, jadi kurang menyenangkan ya. Tapi kalau orang yang suka ya dengan dingin itu banyak juga. Jadi ini lange slaap itu menceritakan tentang tidur yang lama. Jadi adjektif. Lanjut. Maakt uit een lange slaap. Anton glimlacht en schrijft haar antwoord. Anton glimlacht. Jadi Anton glimlacht itu apa, tersenyum. 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 Tersenyum dan apa? Menulis. Kemudian apa? Menulis. Menulis. Menulis Tugas. No. pembukaan. Ya, kita lihat. Kan dia tadi bertanya kepada adiknya yang perempuan. Oh deh. Dia bertanya har antwoord jawabannya. Oh Jadi iya. har di sini Itu jawaban perempuan adiknya. sih. Ya, menunjukkan kepada jawaban adiknya yang perempuan. Jadi kalau zijn itu laki-laki atau ya, oke. Kalau perempuan itu har, ya jadi oke. Menanyakan. Anton Jadi Anwar glimlacht. tuh menanyakan. Antwoord itu jawaban, menanyakan Ya, itu oh iya, vragen. Answer. Ya answered ya, oke. Jadi antwoord itu answered, oke. Jadi di sini, oke ya. Ini kata kerjanya adalah opschrijven. Ini terdiri juga banyak di dalam bahasa Belanda kata kerja yang apa namanya, Istilahnya. ditambah dengan kata depan. Schrijven menulis, tapi kalau opschrijven menuliskan, beda ya. Jadi menuliskan apa pendapatnya, tapi dengan ada sesuatu sangkut pautnya. Jadi ini dilihat en schrijf, di sini kata kerja utamanya ini opnya di belakang. Jadi kata kerja penuhnya adalah opschrijven. Itu nggak apa-apa kalau nggak tahu bagaimana cara menguraikan. Yang penting kita udah sedikit tahu bahwa kata kerjanya ada antwoord, jadi jawaban ya. Lanjut ya. Op. Hij vindt het leuk hoe blij zijn moeder klinkt als ze over de lente praat. Oke. Hij vindt het leuk. Kata kerjanya apa di situ? In. Vindt, dari kata kerja penuhnya apa? Fine. Vinden. Ya. Vinden. Ya, Vinden. het leuk. Leuk itu apa? Vinden. Ya, vinden. Menyenangi. Vinden. Menyenangi ya. Vinden Menyenangi. bukan vinden karena kata kerjanya berakhiran stamnya berakhiran dengan d ditambah vinden bukan vinden ya. Oke. Vinden het leuk. Hij itu di sini adalah Anton merasa puas, senang melihat bagaimana di sini bagaimana blij, hoe blij itu bagaimana bergembiranya Bagaimana. ibunya. Zijn moeder ibunya ya. Ibunya. Jadi hij vindt dia apa namanya merasa, kalau di sini disebut merasa senang, bahagia bagaimana melihat Melihat ibunya ibunya yang bahagia. bahagia melihat Bahagia. reaksinya ya. Oke. Oke, melihat bahagia kenapa? Ketika dia menceritakan tentang spring apa? Lente tadi. Ya, spring itu apa Musim. bahasa Indonesia? Semi. Jadi dia merasa senang melihat begitu gembiranya ibunya menceritakan tentang suasana musim semi. Musim Bisa semi. dipahami ya? Demi. Kalimatnya panjang. Nah, ini hanya menambah-nambahkannya, tapi prinsipnya kita sudah tahu, cuman caranya kita harus banyak berlatih menulis untuk ini ya. Oke, lanjut ya. Daarna gaat hij naar zijn kleine Tadi ada eerst apa? Pertama. Daarna kemudian, setelah itu. Jadi itu tingkatan juga waktu berjalannya. Jadi eerst pertama, kemudian daarna ya. Nanti terakhir ten slotte penutup gitu. Jadi itu eerst pertama atau kemudian, daarna itu kemudian. Oke ya. Jadi setelah dia bertanya kepada ibunya, dia bertanya kepada adiknya. Daarna gaat hij naar zijn kleine zusje Mia en vraagt. Daarna, oke. Jadi ini kalimatnya apa? Bentuknya?
Ada yang tahu? Tanya. Darna itu ada keterangan waktu jadi inversi. Darna setelah itu kata kerja penuhnya apa? Ah, Han. Ah, Han. pan. Han. Karena dia jadi hey ya. Naar zijn menuju kleine zusje. Adiknya yang kecil. Klein itu kecil. yang- Kleine zusje itu adik kecilnya. Jadi di sini juga adjektifnya untuk menceritakan tentang ini banyak sekali yang harus diperhatikan. Kleine zusje adjektif. Jadi adiknya yang kecil bernama Mia. En vraagt yang kecil. dan bertanya. Dan Ini ada kalimatnya kalimat inversi. Ini adalah kalimat majemuk juga karena ada kata kerja ada kata n ya, kalimat majemuk. Dan dia bertanya. Ada yang ditanyakan di sini? Atau bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ya. Kleine zusje Mia en vraagt: En jij, Mia? Wat is jouw favoriete seizoen? Dan dia bertanya kepadanya, bagaimana dengan kamu Mia? Jadi jij Mia ini nggak usah lagi ditanyakan disebut kata kerjanya karena langsung ya. Ya. Bagaimana dengan kamu gitu ya? Ya. Apa musim Iya. apa kesukaanmu? Nah, betul. What is Iya. your favorite season? Ya, jauh itu kesukaanmu? kamu. Kamu Jadi ya. ik, mijn, hij, zijn kalau saya hij, zijn kalau zij, haar, kalau jou pakai w di belakangnya jadi kepunyaan dia. And Mia, what is your favorite seizoen? Mia bagaimana atau apa dengan musim kesukaanmu? Ya, ini tidak sulit ya. Ya. Mia lacht en zegt: Ya, Mia ketawa. lacht en zegt ya. Mia lacht en zegt Dia dia senyum tertawa, dan sambil berkata, dia tersenyum sambil berkata dan berkata betul itu kan ada kalimatnya n tapi ya itu ya. Zomer. 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 Musim Zeh. zomer. Ya. Mia En lacht zegt, en zegt ja. zomer. Bagus ya. Jadi paham juga ya itu ya tidak khusus. Oke. Zomer. Ik kan de hele dag buiten spelen, ijs eten. Oke. Ik kan de hele dag buiten spelen. Ini bagaimana bentuknya? Kata Saya kerja apa dapat, dia? Ya, kata kan kerja apa? saya dapat Betul? Nah, kita lihat dulu hiraukan itu di tengahnya. Ini strukturnya adalah kata kerja bantu kan yang diakhiri dengan infinitif. Infinitifnya mana? Spelen. 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 Kan spelen. Spelen apa? De hele dag buiten spelen. De hele dag itu sepanjang hari di luar bermain ya. Buiten itu di luar rumah maksudnya. Soalnya kalau winter itu anak-anak nggak pada jarang keluar karena dingin. Jadi dia bilang de hele dag buiten spelen. Ik kan de hele dag buiten. Saya dapat, saya bisa ya karena udaranya memungkinkan. Prinsipnya kata kerja bantu kunnen, mogen, moeten, zullen, and willen semua diakhiri dengan infinitif ya. Itu kita juga tidak boleh lupa ya. Karena sudah Eten en zwemmen. ya. Ijs eten and zwemmen. Jadi setiap hari bisa di luar main setiap sepanjang hari makan es dan zwemmen berenang. Jadi tetap di sini eten zwemmen harus infinitif karena kan di sini juga termasuk ke sini ya. Jadi ini pasangannya itu. Jadi kalimat majemuk yang punya pokok kalimat satu, ada kata kerja bantu satu yang lainnya harus infinitif ya. Nanti ini saya juga bagikan di grup ya untuk diulang-ulang, dilihat bagaimana strukturnya, bagaimana pemakaiannya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang sulit dipahami? Enggak ya? Udah pada pinter ya? Oke, saya lanjutkan ya. Alhamdulillah kalau sudah paham. En zwemmen. Zomer is gewoon Zomer is gewoon het allerleukst. Allerleukst. Zomer, kata kerjanya apa? Gewoon. Is ya, gewoon. Katanya zomer pokoknya mantap deh kalau orang Sunda tuh pokoknya paling apa sih kata orang bilang zaman sekarang paling bagus itu pokoknya
paling asik deh, paling enak deh pokoknya gitu. Bahasa Indonesia saya suka lupa yang teori yang baru-baru. Allerleukste itu yang paling menyenangkan ya, allerleukste. Ya, Allerleukst. allerleukste ya. Oke, lanjut. Het allerleukst. Anton schrijft ook Anton schrijft ook haar antwoord op. Oke, kita lihat. Anton. Ya, Anton. Menulis. Anton suami saya setiap saya menyebut Anton dia melihat ke saya dan kiranya dia manggil. Kira Dia lihat, kiranya dia selalu panggilin dia Anton. Oke, jadi Anton schrijft ook haar antwoord op. Oke. Kata kerjanya apa? Anton menulis. Menulis. Oke, kata kerja penuhnya schrijven. Schrijf. Ya. Schrijf. Oke. Schrijven. Oke. Tetapi kata kerja penuhnya adalah opschrijven. Menuliskan. Dia menulis, hij schrijft, tapi opschrijven dia menuliskan. Anton juga menuliskan jawaban adiknya itu. Jadi ini kata kerja di sini banyak yang digabung dikombinasikan dengan preposition. Tadi ya ini opschrijven yang tadi apa saya lupa, pokoknya strukturnya begitu. Dia di belakang terpisah ya. Oke. Ya kenapa di belakang, Mevro? Tanyakan kepada Opschrijven. ya, kenapa tanyakan kepada Bergoyang. daun yang bergoyang ya, itu memang rumusnya begitu ya. Saya nggak tahu jawabnya. Mesti Itu di sudah belakang ya. Ketentuannya ya, jadi nggak tahu Iya. saya jawabnya. Karena itu teori yang harus kita patuhi ya. Oke. Ya. Oke. Kenapanya saya nggak bisa, tapi itu kita mengikuti peraturan seperti itu. Jadi peraturannya harus kita tahu. Oke? Puas dengan jawaban itu? Tanyakan kepada daun yang bergoyang. Puas. Puas. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. haar antwoord op. Tot slot vindt hij zijn opa Tot slot. Tadi kan pertama eerst, daarna, dan tot slot. Tot slot. Slot itu kunci sebetulnya. Tot slot, ya akhirnya. Sebagai kunci, sebagai terakhir, ya. Pertamanya tadi kan kalau eerst, daarna, tot slot. Jadi ada tiga pertama, kedua, dan terakhir, ya, gitu. Jadi, tot slot, akhirnya sebagai kunci, ya. Vind hij zijn opa, ya. Betul, udah pinter. Ya. Dia bertanya ke kakeknya. Ya, di mana? Dia bertanya di mana? Kebun. Ya. Sebutkan itu kata kebun yang benar. Tuin. Enggak, Itu tuin kebun. Ya betul, tapi sebutkan dengan yang benar ucapannya. Tuin. Tuin. Bukan tuin, bukan tahun. Tuin, itu susah ya. Bukan tuin, tuin. Oke ya. Itu paling susah loh. Oke. Vraag itu dan bertanya ya. Jadi itu ya oke. Jadi tuin itu banyak dan bertanya. betul sekali. Oke, lanjut ya. Nggak ada yang perlu dibahas kan di sini, jelas kan? Jelas, insya Oke, Allah. bagus. Amin. in de tuin en vraagt: Opa, wat is jouw favoriete seizoen? Opa, dia bertanya. Apa favoritmu di Ya, musim? what is your favorite season? Apa musim kesukaanmu? Ya, dia bertanya. Opa denkt even na en zegt: de herfst is Opa denk even na. Nah, ini denk itu berpikir, tetapi kata kerjanya adalah nadenken. Di sini nadenken. Tapi karena dipisah opa denk even na. Opa berpikir sejenak dan berkata, ya. Jadi di sini ada banyak sekali kombinasi kata kerja dengan preposisi. Ya, tapi ini bagus untuk nanti dipelajari sendiri, diulang-ulang, dikasih tanda, ditulis kembali mana kata kerja yang betul-betul kata kerja bersih yang tanpa ada preposition, mana yang ada, dan coba latihan dengan ini ya, membuat kalimat yang sederhana seperti ini, asalkan ya di belakang. Oke. The herfst is my favorite season. Herfst itu musim gugur. Musim gugur itu juga ada cantiknya ya. Jadi setiap musim itu punya keunikan sendiri. Di musim gugur ini banyak hujan, angin,
pohon-pohonan berubah warna. Ada yang dari hijau menjadi jingga, kuning, akhirnya ada pada gugur semua. Jadi dari daunnya yang hijau kena angin, tertimpa matahari, angin lagi menjadi warnanya merah, ada yang kuning, kemudian rontok dia ya. Jadi di dalam winter semua mati. Oke. Kata si opa, oh dia berpikir dulu, hij denkt even na en zegt dan berkata, herfst adalah musim kesukaanku ya. Ada yang bertanyakan di sini? Enggak ya? Gampang ya? Oke. Mijn favoriete seizoen. De bladeren krijgen prachtige kleuren en het is de perfecte tijd om bij de open haard te zitten en een goed favoriete seizoen. De bladeren krijgen prachtige kleuren. Prachtige kleuren. De bladeren itu apa? De bladeren. Daun-daun. Oh, Blad, daun-daun. daun, de bladeren, daun-daunnya krijgen, mendapatkan, ya. Kleur itu apa? Warna. Dia Warna. mengatakan warna yang bagus, prachtige kleur. Jadi pakai prachtige kleur, kleur. Jadi adjektif Kleuren. prachtige kleuren. Ini adalah ya itu adjektifnya seperti itu ya, prachtige kleuren. Jadi dedaunan berubah menjadi warna yang baik, yang cantik, prachtig itu mooi, oke? Ze krijgen prachtige kleuren en het is de En apa? En het is nggak tahu kedengaran. Oh, itu apa? Open heart itu apa? Open heart tuh ini nih. Open heart ini apa? Fire apa namanya tuh? Fireplace ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Tidak ada sih. Pemanas itu loh kalau di zaman dulu ya. Sekarang semuanya pakai elektris kebanyakannya. Zaman dulu kalau kita winter kita hidupin arang pakai ini biar hangat ya. Perdiangan. Perdiangan. Oh, perdiangan. Perdiangan. Tungku ya. Oke. Jadi itu untuk memanaskan banget. Tapi sekarang ada seperti pakai itu listrik. tapi elektris. Ada hanya untuk ini tapi udah diganti pakai listrik. Cuman apa namanya tekniknya sudah ada seperti itu tapi elektrik. Jadi kayak bunyi kecrak-kecrik padahal itu dari elektrik semua ya. Bismillah. Saya minum dulu ya. Ya. Dia bilang ini adalah saatnya untuk dia untuk membaca buku yang apa? Untuk Yang duduk bagus. hangat. Ya, bagus ya. Karena itu tutup jadi saya nggak bisa coba lihat. perfecte tijd om bij de open haard te zitten en een goed boek te lezen. Anton bedankt zijn opa. Anton bedankt zijn opa en schrijft zijn antwoord op. Jadi Anton terima kasih pada opanya. betul. Jawaban Dan, opanya. ya, betul. Dan Menulis, kemudian menulisnya. menuliskan. Menuliskan berarti opschrijven ya. Di sini menuliskan itu di sini opschrijven ya. Di belakangnya opnya ya. Jadi udah pada pinter, udah tahu ya, udah jeli. Ya. Goed, lanjut. Opa en schrijft zijn antwoord op. Die avond kijkt hij naar alle antwoorden en denkt na over zijn eigen favoriete seizoen. Na een moment glimlacht hij. Di avond tadi nggak kelihatan itu dia apa namanya nggak terlihat tapi di malam itu dia memikirkan kembali apa yang dia dapat dan dia apa namanya kemudian setelah itu setelah na een moment setelah beberapa saat glimlach Ya, dia Dia tersenyum senyum lagi. ya terus betul Mulai ya mulai apa mulai menulis. menulis apa Menulis apa nih? Brief. brief itu apa Menulis brief itu apa Itu surat jadi dia surat. gitu ya Brief. kan dia obrolannya untuk menuliskan surat untuk menceritakan ya. Jadi dia tertawa dan dia ini. Terus kita lanjutkan. Hij en begint zijn brief te schrijven. Mijn favoriete seizoen is de winter. Mijn favoriete seizoen. Kita lihat di sini. Tadi kita ulang ya, sedikit diulang. Oke. Kalau kita mengatakan tentang kepunyaan mijn. Mijn. Kalau jij, jou. Yo. Yo. Kalau Yo. hij, Hai. Itu tadi itu apa? zijn. Hij, zijn. Zijn, ya, zijn. Kalau zij yang tunggal, Zij. Ya, haar. Haar, ya. Haar. Haar. Kalau misalnya wij, nah itu kalau wij itu ada ons dengan onze. Nah nanti aja ya. Ya. Dan kalau Ons untuk dengan ze, onze. untuk ze, Ada hun, usul. hun.
Nanti itu kita selewat ya. Oke, mengulang kembali. Oke, langsung. Favorite season. Favorit Ya, saya adalah musim winter. adalah musim Ya, winter. Kak, saya winter itu paling bagi saya nggak enak, bagi orang Asia paling sebel. Dingin, kadang-kadang kalau Dingin kita banget. kata apa jari-jari kita kalau nggak pakai glove itu jadi Lengkap. kaku gitu, pakai kupingnya kedingin sampai merah. Kadang-kadang kalau dingin sekali, kalau hidung meler langsung jadi kalau hidungnya meler langsung jadi es gitu kalau betul-betul. Jadi itu paling pokoknya saya nggak mau lagi mikir ke situ, sekarang mau enjoy juga lente dulu. Oke, lanjut ya. Oke. Ja. Ik houd ervan wanneer alles bedekt is met sneeuw Apa dia bilang? Ik hou ervan wanneer alles bedekt is met sneeuw. Jadi dia bilang saya senang ervan itu dari itu karena saya senang dengan winter. Wanneer ketika semua ditutupi. Salju. Ya, ini bedek ini tertutup. Ini udah kalimatnya kalimat pasif ya. Jadi dia yang bukan yang menutup ya. Jadi ik houd ervan wanneer alles bedek is diselimuti. Kan di dalam bahasa Indonesia juga biasanya kalimat pasif itu dimulai dengan awalan di kan, dipegang, dipukul atau ya, jadi kan dia itu ini bedek is met sneeuw, jadi ditutupi ya. Ervan itu apa, Bu? Ervan itu saya suka akan itu, dari itu. Jadi itu ada tentang dia menceritakan tentang winter itu. Jadi itu Ervan itu menceritakan kau Ervan, saya menyukai winter itu. Jadi di sini Ervan itu adalah kata keterangan yang bersangkutan dengan winter itu. Pengganti gitu ya, Bu ya, pengganti. Ya, kata ganti. Ya. Kata ganti suasana. Gitu ya. Ya, saya suka sekali di kata ganti. Apa yang dia sukai? Yaitu winter itu gitu ya. Saya menyukai itu. Itu tuh apa? Ketika semua ditutupi oleh salju. Jadi Ervan itu mengatakan tentang ketika semua ditutupi oleh salju, dia suka akan itu. Ervan. Ik houd ervan. Saya menyukai ketika semua ditutup oleh salju. Jadi menceritakan tentang itu. Ya, itu tuh apa? Yaitu ketika suasana ditutupi oleh salju. Jadi ini berganti setiap pembicaraan, tergantung apa yang dibicarakan. Jadi tidak boleh bisa disebutkan ya tentang apa ya, tentang yang diceritakan itu. Paham ya? Ya itu. Ya itu tuh apa ya? Ya itu. Nggak bisa, setiap kalimat bisa berbeda artinya. Jadi pasti ada cerita sebelumnya ya, Bu ya. Pasti ada cerita. Ya, pada identitasnya ada ini. Apa yang diceritakan ya atau akan diceritakan bersangkut paut. Oke, lanjut ya. alles bedekt is met sneeuw en de wereld rust. En de wereld rustig en vredig aanvoelt. Dan de wereld itu apa? De wereld itu dunia. Ya. Rustig itu artinya apa? Istirahat ya. Rust itu istirahat, tapi rustig itu apa namanya? Rustig itu sunyi, tidak ada yang bingung, Senyap. nggak ada. Senyap ya. Bisa disebut-sebut rustig itu apabila suatu keadaan yang menyenangkan, tidak ada hiruk pikuk. Kepada tadi apa tuh bahasa Indonesianya apa ya? Nyaman lah ya. Hah? Sunyi senyap. Keadaannya nyaman, Bu. Belum tentu sunyi senyap. Terus itu ya Tenang, Bu. Tenang. damai gitu ya, Damai mungkin. Ya. Vredig di sini itu Calm. ya kalem, rustig itu bisa rustig itu kalem bahasa Indonesia ngerti toh ya, kalem. Jadi apa nyaman, aman, tenang ya. Nyaman. Jadi dunia sangat tenang, nyaman. Vredig itu apa ya? Vredig itu vrede itu bebas. Vredig itu bebas lah pokoknya, nyaman. Dari free ya. Unfold itu dari kata unfullen, terasa. Jadi dunia sangat damai dan menyenangkan, serasa seperti dunia serasa menyenangkan dan ya. Jadi serasa unfullen ya di sini unfullen. Ini juga kata kerja yang fullen tadi kita sudah tahu, ditambah dengan
tapi ini dia sebagai kata kerja penuh. Tetapi kalau dipisahkan, ik, full, an, begitu ya. Ini Full, sebagai di sini kata kerja penuh karena sebelumnya sudah ada kata kerja yang lainnya, yang mungkin kata kerja bantu yang lain. Ik voel me apa kayak gitu tadi ya. Lanjut ya. Rustig en vredig aanvoelt. Vredig. Sneeuwpoppen maken, warme chocolademelk drinken en Nah, kegiatan di dalam winter itu bagi orang-orang Belanda juga menyenangkan. Kenapa? Mereka habis dingin-dingin di luar ya, mereka bikin pop apa ini ice pop ya. Pop apa? Dia buat boneka dari Boneka salju ya. dari salju. Iya, dia dikasih hidungnya dikasih apa sih itu? Wortel kayak gitu ya, dikasih sal kayak itu. Nah, setelah itu mereka dingin, dia masuk ke rumah, dia mendapatkan hidangan hangat seperti apa? Biasanya coklat milk itu apa? Coklat susu, atau ada juga yang minum kalau yang dewasa minum whisky untuk menghangatkan badan. Dan di bulan atau yang khusus orang yang Belanda, dia memakan ini apa nih, erten soup. Erten soup itu semacam kacang hijau tapi apa namanya, ada kacangan Kacang merah. Kacang kacang hijau, ercis. kacang hijau ertes ya, Kacang hijau. ertennya tuh ya, dari kacang hijau semacam erten, ini semacam apa tuh ya gitu. Di Indonesia apa sih, kacang polong apa gimana? Bukan tuh yang saya nggak tahu namanya. Kacang ercis Ercis yang ya. bulat-bulat Kacang itu. Ya, kacang ertes ya, semacam itu ya. Jadi oke. Nah, itu biasanya untuk itu mereka itu makanan khusus mereka itu adalah sup itu yang fat. Biasanya supnya buyonnya tuh apa? Kaldunya dibuat dari kaki babi. Karena di situ dia khusus makanan orang untuk menghangatkan badan, yaitu tapi bagi kami Muslim ya kita ganti pakai kaki sapi apa gitu. Tapi rasanya enak itu apa namanya, hangat badan kita segar ya. Jadi erten soup namanya. Dan Dan drinken by pemilik ya. Jadi karena di bulan winter juga adalah akhir winter itu kerso apa ya? Kerso apa sih? Natal ya. Mereka juga rumah-rumah mereka dihiasi dengan pohon-pohon Natal. Jadi hari Natal itu adalah hari keluarga ya. Feestdagen itu adalah pesta. Pesta maksudnya di sini adalah hari Natal ya. Dengan hari Natal bersama dengan keluarga. Kita lihat selanjutnya apa. tijd doorbrengen met mijn familie tijdens de feestdagen maakt de winter extra speciaal. Maak the winter extra special. Jadi berkumpul bersama suami, ingat suami, berkumpul bersama karena ingat Anton itu ya, berkumpul dengan keluarga, membuat Berkumpul winter dengan keluarga. jadi apa namanya, extra spesial. Itu bisa dipahami ya. spesial. Foto Pak Anton dong, Bu. Biasa. Kenapa? Foto Pak Antonnya dong. Kalau telepon Anton nanti di grup aja lah, nanti di sini malu saya. Ya, ntar di grup aja. Oke, jadi terus ini ya. Jadi ini ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti selama ini, sebetulnya ini kalau kita kaji kembali hanya ada beberapa kata yang belum kita pahami, tetapi struktur dan pemakaian. Anton is trots op zijn brief en kan niet wachten om hem de volgende... Oké. Anton is trots op zijn brief. Anton merasa bangga dengan suratnya. Hij kan niet wachten. Dia tidak bisa menunggu Dia tidak. untuk hari besoknya Besok in the class today. Jadi dia tidak udah merasa tidak tidak sabar Tidak untuk sabar. menceritakan ya, untuk berbagi di kelas gitu ya. Iya kayak gitu ya. Oke. volgende dag in de klas te delen. Great job! How did it Yeah. feel? Oke. Did you catch a few words or phrases? Nah, Let- itu selesai ininya ya, apa namanya, ceritanya. Pertanyaan saya, apakah senang belajar seperti itu? Bisa dipahami? Senang, Senang sekali. Ya, senang senang sekali. sekali ya. Tidak Iya. ada kata-kata yang sulit, hanya kita harus konsentrasi ini ya, apa namanya, tentang pemakaiannya. Dan ini adalah kalimat-kalimat yang kita bisa praktekkan sehari-hari dengan teori yang sudah kita dapat. Semuanya itu bisa lihat kembali dari video-video terdahulu kalau misalnya terlalu cepat. Dan juga saya ingin menyapa kepada pemirsa melalui YouTube Radio Gebu Minang atau siapa saja mereka yang baru mengikuti acara ini. Acara ini adalah pelajaran bahasa Belanda
yang disampaikan oleh saya Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Saya adalah salah satu bagian dari organisasi wanita Minang dunia yang bernama Mandeh Minang Mancanegara. Anggota kami tersebar di pelosok antero dunia karena namanya juga mancanegara. Saya sebagai salah satu anggota yang berkedudukan di Belanda dengan senang hati memberikan les ini kepada Anda semua, dan bagi mereka yang belum bisa mengikuti pelajaran ini secara sempurna, bisa melihat kembali video-video yang telah ditayangkan oleh sponsor kami Radio Gebu Minang. Program ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, yang saya bagikan bisa bermanfaat, karena saya berikan ini dengan rasa cinta saya kepada tanah air kita yang sama-sama kita cintai. Kayak kita lihat, apabila masih ada ingin belajar atau beristirahat sebentar, silahkan minum dulu, rileks dulu, ambil dulu air, karena kita mau bekerja keras sekarang. Kita mau belajar, kita mau mengisi latihan-latihan. Siapkan dulu ini konsentrasi. Kita kan barusan capek tuh belajar mendengarkan. Sekarang kita boleh sedikit meningkatkan tempo pelajaran kita dengan mengisi kalimat ini. Sudah siap semua? Bu Tati mau tanya satu, Bu Tati. Silakan. Yang nomor 1 itu kan ada n, kenapa bacanya tidak ein, tapi kenapa n gitu? Ya. Itu kan Nah, e-nya 2. Gini. Kalau ein itu begini. 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan. Iya. Tapi kalau en adalah itu partikel atau seperti dalam istilah en apa? A car, bahasa Inggrisnya a car. Di sini saya an auto. Jadi bukan kalau ein auto, satu auto. Iya. Jadi ein itu adalah bilangan, tapi kalau dibacanya en itu karena dia adalah partikel, bukan bilangan. Meskipun Biasanya- tulisannya sama. Tulisannya sama. Oh ya. Cirinya apa? En itu selalu diikuti oleh kata benda atau yang dibendakan. Apa itu bendanya? Dokumenter. Dokumenter. Dokumenter itu apa? Dokumentasi lah, kalau film dokumentasi kayak gitu ya. Jadi en, bagus pertanyaannya Ibu, terima kasih, adalah dibacanya en karena dia adalah partikel, sama seperti misalnya the head itu en book, en car, en man. Tapi ein man berarti ada seorang laki-laki. Jadi satu. Bisa menjawab pertanyaan Ibu? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, makasih Bu Tati. Oke, sama-sama. Siapa yang bertanya barusan? Melisa? Joyce. Joyce, oke. Terima kasih Ibu Joyce. Oke. Ada lagi yang bertanya sebelum kita bekerja keras mengisi ini? Tidak? Oke. Silahkan yang tadi pertama kali datang mengisi ini. Kita baca dulu ya. Saya tidak usah baca deh, menghemat waktu. Silahkan yang pertama datang, saya tidak tahu siapa, silahkan bergantian mengisi kata kerja yang hilang dan dibaca kalimatnya dulu. Silahkan. Siapa tadi yang duluan masuk? Saya tunjuk aja lah kalau lama-lama mahnya. Boleh? Silahkan Ibu Joyce. Saya nggak tahu, saya cake cake. Ya betul. Kenapa nggak tahu padahal itu tahu? Kurang yakin. kurang yakin Bu. Yakin. Cake gisteren een interessante dokumen. Dokumenter. Documentaire. Pada prinsipnya bagus. Cake itu cake staf. Tapi ini gisteren adalah Kemarin. apa? Kemarin kata kerja harus diubah. Kalau cake kan kata kerjanya apa? Berubahannya nanti agak sulit karena dia berubah. Nah, itu adalah pekerjaan kita yang harus menghafalkan teori. Teori untuk mencari kata kerja ada 3. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana teori mencari kata kerja? Ada 3.
yang Serta pertama Ada beraturan. yang sup-sup yang pertama yang berubah ya. Yang kecap-kecap. berubah. Yang kedua Yang kedua tambah Sop yang kecap. sop kecap. sop kecap. Kecap. Yang Sop ketiga kecap. yang ketiga tambah tambah teh. ya. Bukan. Kalau yang ketiga itu dia tidak berubah, tidak soft kecap, baru dia ke ketiga. Kalau yang soft kecap itu ditambah huruf TE untuk yang tunggal, kalau huruf yang jamaknya TEN. Sedangkan yang berubah itu harus dihafalkan seperti ini. Cake, tulisannya KEEK, Histren. Tapi kalau sekarang, kalau histernya dibuang, cake. Ya. Jadi ibu itu udah setengah betul ibu, cuman karena ini historynya belum ini dibawa, jadi agak belum hafal. Jadi kalau ada ini kita ingat, oh ini adalah past tense ya. Jadi kata kerjanya ini harus past tense ya. Itu yang harus dihafalkan. Oke, lanjutnya ibu, silakan satu lagi. Zij elke ochtend om 7 uur op. Nah ini kata kerjanya yang tadi nih, yang terdiri dari dua komponen. Jadi op-nya sudah bukan, op-nya sudah ada di sini. Stan. Tinggal They stan. Zij staan elke ochtend om 7 uur op. Op, betul. Saya kalau stan itu adalah yang jamak, tetapi kalau saya sendiri saya start pakai T. Jadi start juga boleh karena itu jamak. Tapi kalau kita ingin yang tunggalnya adalah saya start elke ochtend of 7 uur. Op-nya sudah dituliskan di sini, nggak usah lagi. Jadi kita di sini apa kita isi ya? Kita isi barang-barang tuh. Jadi di sini jawabannya adalah cake. Cake. Dan ini saya buat warna lainnya. Jadi biar ini. Ini warnanya apa ya? Yang bagus, yang agak sedikit. Nggak mau saya itu. Ini aja. Oh, nih itu. Ini aja. Ya, jadi itu jawabannya. Oke. Berikutnya Ibu Oh, ini udah ya yang nomor ini di sini. Tunggu yang di bawahnya ini tadi apa? Zij staat Stan. Start boleh, bisa juga stan ya, tergantung siapa yang dituju di sini. Kalau stan itu dia yang jamak ya. Paham ya? Jadi ada dua kemungkinan, dua-duanya benar. Ya. Oke. Yang jamak yang stan. Betul. Karena kata kerjanya adalah obstan penuhnya gitu. Paham ya? Iya, Bu. Kalau nggak paham juga diterima dengan ini aja, dengan lapang hati dulu. Oke. Nomor berikutnya siapa yang mau? Yurna aja, Yurna. Oh, ini nih ik for wisde. Verhuisde betul, tapi bacaannya nggak bagus ya. Ik verhuisde, tapi betul. Itu karena adalah apa? Kata kerja penuhnya apa? Pintar mana Yurna? Udah bisa. Verhuizen kata kerjanya, jadi ini ik. Ya, for Verhuisde. Verhuisde. Ya, karena apa? Karena ini adalah dia ada masalah. huruf D. Ini ada teori yang nomor 3 karena stamnya berakhiran dengan huruf D. Oke, bagus. Yang nomor 4. Hai, kalau hai itu berarti itu hewer, berarti I have. I have. I have. De hele dag boleh. Ya, I I have. have. Ya, bagus ya. I have. Hey, bagus ya, karena ini adalah teorinya adalah kata kerja bantu haste, haben Past itu perfect. udah selesai, bentuk dibantu dengan kata kerja yang ketiga. Ini kata kerjanya gewerkt. Nah, gewerkt ini kita lihat, ini kata kerjanya termasuk kata kerja apa yang dia yang pakai huruf yang ada pakai soft ketchup, ya soft ketchupnya karena ada T, ya tanda-tandanya yang ada soft ketchup itu dia past tense past perfectnya berbentuknya
huruf T. Tanda-tanda yang past perfectnya pakai D itu adalah apa namanya yang ini nih ini verhuisd ya ini kok tadi ini apa nih vorig jaar verhuis salah ini verhuizen verhuizen kata kerja penuhnya itu verhuizen ya oke lanjut siapa selanjutnya Ik oke boleh siapa Jus maak. Ye, mak. Yay. Ye, mak. ya oke betul Altijd. ya bagus karena di sini ada kata altijd itu always jadi itu selalu dalam bentuk apa present tense ya sama dengan bahasa Inggris kalau always itu dia berubah dalam apa bentuknya seperti itu ya bagus oke lanjut De rest. The last Bikin. Bikin. the less bagaimana Ini tuh kalau nggak salah yang irregular ya. ini tidak ada sakriponya dan irregular karena dia beginnen dia tidak mengatakan waktunya. Oh ininya begini. Iya, the last begin. Setiap hari dia berbulan. Jadi Ya. Present tense. jadi Bikin. begin pen. pakai T ya. Ya. Ya, jadi ini karena dia itu selalu walaupun tidak disebut selalu tapi kan selalu hari di sekolah kan selalu gitu ya. Jadi selalu apa namanya pakai present tense the last begin ya, bagus. Yang ini. Salah yang ini, kata kerja yang ini. Beginnen dari kata kerja beginnen. Oke. Kedua yang berikutnya silakan. Siapa yang mau? Yang belum dapat? Silakan. Silakan. Ya. Triwidia. Widya silakan. Unirita belum. Mijn broer Ya. wekenzik Is. apa ya mijn broer Brur is itu kalau apa namanya present tense kalau past tense-nya was itu belum banyak kita bahas tetapi ini adalah was past tense-nya walaupun saya pernah mengajar selewat tapi ini past tense-nya adalah was dari Was. kata kerja sein I am kan bahasa Inggrisnya I was di bahasa Inggrisnya gitu was. again bahasa it Inggris was. ya. Orin. Ya, kalau main brew was sama ya kalau past tense-nya sama oke. Bu, di Nomor mana indikasinya Bu itu tuh past tense-nya Bu? Vorige week itu yang lalu. Ini vorige itu adalah keterangan waktu yang lewat. Ini apa ya. bacanya Bu? Vorige week. Vorige week. Bacanya vorige week. Break. Ya, yang lalu ya. Iya, oke. Ya. Yang lalu. Oke. Minggu Satu Juli. lalu. Juli Siapa? Yuli. Juli what? Yuli. Ya. Reason. Ya, betul. Tetap ya dia tidak berganti karena Yuli adalah tunggal ya. Dia ini tidak ada keterangan waktu jadi kita bisa pilih yang mana aja ini kalau tidak ada keterangan jadi Juli Reizen. met de trein naar Amsterdam jadi pertanyaannya ya ini Berlibur kecil. Yuli. Naar Amsterdam. Ya, jadi ini Juli karena tidak ada keterangan waktu jadi kita buat saja waktu sekarang ya Juli Reizen. Tapi kalau misalnya ini untuk hey gimana kata kerjanya tuh? Set ya. Ya, jadi Juli Reis, hey Reis, ST ya. Ya, persis, bagus, oke. Nomor berikutnya, nomor 9. Siapa aja sih yang hadir, saya nggak bisa lihat tuh, kalau balik-balik nanti saya pusing lagi. Silakan aja deh siapa yang mau deh, saya nggak bisa tunjuk. Pak Malikul. ik web ik Ik ben Ya, het antwoord niet.
Jadi tulisannya gimana Pak? Di sini? Ik ben. Oke. Apa katanya saya nggak jelas loh kalau ini apa? Ik? Ik Sorry. ben weten. Aduh. Wet. Oke. Jadi bagaimana? Ik Wet. Wet. Ik weet, bukan vet, Wait. itu apa itu? Ik Wait. weet. Ada dua ya. Ya dong. Kenapa dua? Kita lihat di sini ada Wait. yang ngomong weten. Wait. Kita ingat teori itu. Jika kata kerja suku katanya tidak ditutup oleh huruf mati, maka bunyinya panjang. Jika huruf panjang itu dikurangi, ini kalau dikurangi berarti di sini ya seolah-olah kalau dikurangi kan ini hanya T aja sisanya. Jadi di sini ada W E T. Jadi ik weet. Ik weet het antwoord di sini. Het antwoord niet. Ya. Jadi ini teori juga tentang mengeja. Jadi ik weet bukan ik weet tapi ik weet. Lagi satu lagi Pak Malikul. Antwoord niet. Saya Ini Mang. The student itu apa? Murid-murid. Jadi tetap Studi. the studeren. Karena itu adalah bak jamak. The studenten studeren goed. Studeren. Good for that. Ya, jadi ini kita lihat bahwa tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Studenten. Karena Orang jamak. Jamak. nih, tunggu ya, ada telepon. Oh, tunggu ya sebentar ya. Ibu maaf ya, saya lagi ngajar, nanti saya telepon kembali. Oke. Jadi studeren ya, oke kita bahas. Karena kita masih mau, udah ngantuk belum? Masih ada sedikit ini. Terusin. Tunggu, saya akan hibur dulu dengan ini ya. Ini kita relax dulu, kan kita udah mikir ini ya, udah mikir susah juga. Sebentar kita lihat ini adalah juga belajar tapi dengan bernyanyi. Kita lihat ini ada mau dengerin nggak yang ini? Oh, mau. Ya. Jadi kita Boleh. lihat ini ya. Nanti kita- slideshow Bu, slideshow. Oke, tunggu dulu. Ambil di bawah tuh yang Nah, Nih. Sometimes there's things a man cannot know. Ik word wakker, het is vroeg. De zon schijnt door het raam, zo vroeg. Ik drink koffie, ik eet brood. Ik ga naar werk, ik ben niet dood. Op de fiets, in de wind. Ik voel mij blij, ik ben een kind. De lucht is blauw, de bomen groen. Ik wil nog veel, ik wil nog doen. De dag is lang, ik ben moe. Maar thuis is alles rustig en zoet. Ik eet, ik lees, ik ga naar bed. Ik slaap nu zacht, geen verdriet, geen pret. Sudah. Looie honingtomaten. Bentar ya. Proeven is geloven. Oke. Oh, lanjut. Ik word wakker, Udah ya. het is vroeg. Oke. Itu adalah
apa namanya, teksnya juga sederhana sekali ya, betul nggak? Ik word wakker, saya menjadi bangun maksudnya gitu, saya bangun. Het is vroeg, pokok kalimatnya di sini het kalimat sementara. Jadi hari pagi itu masih pagi. Jadi het di sini sebagai kata kerja, kata subjek ya, pokok kalimat. Apa itu het? Yaitu pagi, pagi itu, pagi. Het is vroeg, pagi hari. De zon schijnt door het raam. De zon, matahari itu, schijn, terbit, door het raam. Jadi terbit, cahayanya itu apa ya, door apa tuh, through bahasa Inggrisnya, apa tuh bahasa Indonesianya? Through, melewati ya, melewati kaca ya. Oke. Ik drink koffie, ik eet brood, ik ga naar werk, ik ben niet dood. Jadi itu kalimatnya sederhana sekali. Oke, lanjut. Nggak mau, stop. Oke, ini ada yang mau ditanyakan sejauh itu? Saya belum dengar Unirita. Unirita masih ada nggak? Halo, ada yang bisa bantu saya? Halo? Oh. Halo, masih ada semua? Halo, Oh, kenapa? ada Ibu Rita nggak? Masih ada. Oke. Soalnya saya nggak bisa dengar. Ada Pak Efrianto. Tunggu. Ada. Ya, ada Bu Rita. Oke. Saya mau menyapa dulu Pak, Bapak-bapak. Bagaimana Pak? Sehat semua Pak? Silahkan berlatih kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa, tidak ada paksaan. Saya akan coba lihat dari karena saya kalau pindah-pindah itu agak keblinger, apa maksudnya tuh nggak bisa, takut kalau kembali itu nggak nanti hilang gitu loh. Apakah ini bisa dipahami bagi yang hadir? Insya Allah. Insya Allah, oke. Ada yang mau mencoba juga? Bapak mau mencoba, Pak? Atau mau menyimak dulu? Ini ada Pak Malikul. Oke, Pak Malikul sudah ya barusan. Oke, kalau begitu kita lanjutkan saja. Yang nomor 11 siapa yang mau mencoba? Manda Jus nyoba. Silakan. Nomor 11. Bermain. The kinderen buiten in the sneeuw spelen. Oke, betul. Spelen. The kinderen, bukan spelen tapi spelen. Karena kan Bermain, itu ya kan? ya, jadi kan dua itunya ya, dia betul, tapi betul jawabannya. Oke. Yang nomor berikutnya Manijus. We gisteren naar school gaan. Bukan we tapi we. We, ya. Ya. We, ya. Gisteren naar school gaan. Ya, artinya ini kemarin jadi gegaan. Nah, ada kata kerja bantu nggak di situ? We. Ada kata kerja bantu nggak di situ? Tidak ada, berarti tidak ada bentuk ketiganya. Karena ini hanya satu. Yang harus diperhatikan adalah kata kerjanya, kata gisteren. Gisteren itu kemarin. Jadi kata kerjanya harus diisi untuk kemarin. Apa itu? Gegaan. Mana? Dia mana tuh? Mana kok hilang? Ya itu dia, makanya saya kadang oke. We gisteren. Nah itu saya kalau gitu tuh suka error sayanya. Tuh ini mana ya? Gisteren di sini, gisteren di sini jadi itu dia berubah dia. Betul. Dia itu di sini gisteren gingen. We gingen gisteren niet naar school karena itu lampau ya, lampaunya dari gaan itu ging. Kalau untuk tunggal yang banyak gingen. Ya. Itu harus dihafal. Nah, selanjutnya siapa yang mau saya arsir dulu, kasih warna dulu. Biar nanti
bisa dilihat. Kita buang ini kalau sudah diisi. Oke. Ini gingen ya, karena kita lihat ada kata kerja, ada kata keterangan ging. Ini di sini gisen ini adalah keterangan waktu yang harus diperhatikan. Bukan yang itu ini aja. Loh. Bukan kok ngaco. Udahlah, biarin aja lah. Nomor 13, sebelum berikutnya siapa yang mau coba? Heaven. Ya. Heaven. Ya, heaven. Oke. Nah, ini ada kata kerja bantu jadi They have the reason. haste. If Het boek, ya. Saya haste. Het boek gelezen. Karena ada gelezen. Jadi di sini harusnya kalau saya yang tunggal, dia ya telah haste. Tapi kalau yang jamak, heaven. Ya. Paham ya itu kenapa bisa, jadi kalau tulisannya itu bisa tunggal, bisa jamak. Gelezen juga ada gelezen, jadi berarti itu adalah past perfect ya. Ya, ini adalah past perfect. Oke. Nomor 14 siapa yang mau? telah. Ibu itu Pak apa? Joyce Panikul. Oke. Siapa? Siapa yang mau? Aku silakan aja yang mau diisi yang nomor 14. Atau Mbak Yuna aja lagi nomor 14. Nggak tahu nih apa. Ini kan berarti Van Morgen akan ya. Zain ini zai apa? Yay. Bentuk yang akannya. Atau ya. Hai, bukan akan ini. Kan nomor 14 nih ya? Iya. Berarti tadi pagi. Berarti yang akan datang kan? Terlambat kan? Terlambat. Iya, terlambat. Ya, jadi gimana? Tadi udah terlambat? Oh, terlambat. Udah baru lewat? Tadi udah ada yang betul tuh. Ada yang betul. Was telat. Ya, karena di sini ada apa namanya? Opgestaan. Di sini adalah Opgestaan itu apa, Bu? Bangun. Oh, bangun. Setelah tadi pagi kamu bangun, terlambat bangun. Nah, ini kenapa tidak pakai heaven? Karena kata kerja heaven itu apa ya? Dia menunjukkan perbuatan yang telah berlalu. Ini juga opgestaan juga berlalu, tetapi ada rumusnya yang lain. Apabila pekerjaan yang dikerjakan itu yang tadinya misalnya dia karena tidur nih, berubah posisi. Seperti yang saya pernah lakukan, dia berubah posisi, makanya kata kerjanya sein opgestaan, tidak heaven opgestaan. Jadi itu yang harus kita ingat juga. Kata kerja yang misalnya dari dia tadi dia tidur bangun, dari duduk dia lari, itu ada beweging, ada perubahan waktu atau perubahan keadaan, seperti saya pernah ceritakan minggu lalu. Ik ben getrouwd, saya menikah, dulu saya enggak. Ik ben getrouwd, bukan ik had getrouwd, enggak. Jadi ada yang pergantian posisi, itu kata kerjanya zijn. Nggak usah kita perdalam lah, kita latihan aja ya, nanti pusing. Nomor 15 lanjut. The hond, ya. What? Kata kerjanya gimana? L-I-G-T. L-I-G-T, betul. Karena tidak ada kata keterangan waktu atau apa, kita buat yang gampang aja. Kita buat aja yang sekarang. Licht, ya, karena the hond itu kayak. Betul. Lanjut. Hey. They have. Ya. Hey. Betul, tapi bukan itu ya. Betul, berarti itu hey. Ya betul. Hey, vorige week itu apa? Minggu lalu, ya, itu. Hey, vorige week. Gekocht di sini adanya gekocht ya.
sudah Iya. membeli artinya jadi Sudah dia membeli. past perfect ya. Pas. Sejauh itu difahami, ada yang mau ditanyakan atau jelas? Nah, Bu Ya. Tati, yang Ya. nomor 16 ini, hij heeft vorige week, nah itu tuh a nieuwe fiets atau een nieuwe fiets, dua-duanya bisa ya? Vorige week, Oh, kalau fietsnya karena banyak, gimana sih? ya, hij heeft vorige week een nieuwe fiets gekocht. Enggak bisa. Tapi kalau misalnya, kalau dia kan satu belinya, maksudnya mau dua. Fit, Dia sebuah, di sini maunya sebuah, ya, Tapi kan dia kan fiets itu ada kata, aduh ini nyangkut. Kata kerja ini ya, kalau misalnya saya membeli sesuatu, jadi ya, kata kerjanya a nieuwe fiets, kata ya, sadarnya. Kalau misalnya vorige week, sebuah, hij heeft kan vorige bisa week, juga dengan sebuah artinya, Bu. iya, tapi di sini tulisannya seperti een, tulisannya pakai ini, pakai Een trema, nieuwe pakai, fiets. iya, harus pakai seperti ini. Mana ya Oh, tulisannya? een nieuwe fiets. Harus pakai, ada simbolnya, harus ada tunggu. Yang pakai kayak ini nih, E-nya harus pakai ada, tunggu, harusnya seperti ada, tapi bukan yang ini, simbolnya saya nggak bisa cari. Jadi harus ada bedanya, ada tanda biasanya dengan seperti ini, tapi yang miring, gitu. Ini berarti itu kalau sebuah, satu. ya. Oh, Jadi misalnya kalau misalnya di sini misalnya diganti dengan kan gampang ya, name fiets. Tapi tulisannya di sini harus E-nya itu yang harus pakai koma tadi. ada kalau tadi, tapi di sini saya belum nggak dapat itunya istilahnya. Yang pakai koma itu ya, Bu ya? Bukan ya, ada di kayak gitu, curak kayak gitu. Orang Sunda bilang curak, ada kayak tanda gitu. Saya nggak bisa cari yang gini, yang kayak tremanya kayak gini, tapi harus di atasnya, nggak ada di sini. Yang kayak gini, tapi dia huruf kecil. Tapi itu bukan. Oke, tapi pertanyaannya bagus Ibu, itu di sini berarti dia sebuah sepeda. Tapi kalau misalnya satu sepeda, tulisannya pakai pakai curak gitu ya. Ya. Oke, Ya, Bu. bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak, siapa, Bu? Ya. silakan Bapak. Ya. Mohon maaf Ibu, agak pasif ini dalam perjalanan jauh Ibu. Oh, nggak apa-apa Pak, saya memahami kok Pak. Kan bisa lihat Iya. video-video yang lainnya. Iya Bu. Kita coba Ya. 17 ya Bu. Ya silakan Pak. My order was in Turkey geworden. Bagus, tapi bukan was di sini karena main orders Iya. itu adalah jamak, jadi waren. Waren Bu ya. Tapi kalau misalnya mein father, misalnya saya ganti di sini mein father, baru was, karena apa? Father kan satu. Kalau orders itu ibu bapak. Jadi bagus ini bapak jamak. Jadi tergantung, kalau dia jamak, dia harus jamak juga itunya. Saya ganti dengan mein father, di sini berarti was geboren, di lain. Bagus Pak. Kan tadinya nggak ada, jadi was geboren, bukan hadden of heaven geboren. Jadi itu Bapak walaupun misalnya memantau dari jauh masih bisa mengikuti pelajaran. Jadi bedanya kalau misalnya dia di sini tadi main ouders, karena ouders itu adalah parents bahasa Inggrisnya, kan dua itu sepasang ya. Jadi di sini harus diganti juga dengan yang lain, yang itu kayak gitu aja Pak. Bagus Pak, sudah bisa menangkap, walaupun Bapak ikut secara pasif katanya, tapi saya cukup happy bahwa sudah bisa memahami. Satu lagi Pak, silahkan. Ya, oke, silahkan Pak. Satu lagi mau coba atau enggak saja? Ini sudah ada kata kerjanya haben. Jadi, oh enggak, oke. Yang lain, ada yang mau mencoba? Ik heb ya.
Betul. Kenapa ik heb? Karena ada gezin itu Betul. Borgman. Betul. Ik heb hem gezien. Jadi di sini have ya. Kita ganti dengan ini ya. Gezinnya ini adalah pasangannya ini ya. Oke. Hebben. Nah, kita lihat di sini. Hem di sini adalah ganti-ganti orang. Saya melihat dia. Ik heb hem. Dia. Bukan ik heb hij. Nggak bisa. Hem itu berarti dia laki-laki. Kalau dia perempuan, ik heb haar gezien. Ya, ya. Jadi ini yang belum kita bahas. Ini apa kata ganti orang yang bukan. Jadi belum dibahas. Tapi harus apa namanya? Saya mempelajari itu setahap demi setahap biar ngerti dulu. Kalau ini sudah paham, nanti kita lanjutkan ya. Oke, jadi ya. It is hen, kata gantinya laki-laki. Har perempuan, hampir sama. Nomor 19. Waarom ya? Waarom heeft jij niet gebeld? Tapi bukan have, di sini kan jij. Jadi waarom? Have. Kalau ada jij di belakang tidak boleh T. Waarom heb jij niet gebeld? Itu teori kita bahwa kalau jij di belakang tidak boleh ada T. Ya. Jadi ini begini, have. Ada di sini ada karena gebeld ya di sini. Paham ya? Jadi itu udah kalau kita latihan sering seperti ini, insya Allah kok bisa ya. Nomor 20 terakhir. Elke itu setiap. Jadi itu adalah present tense. Ya. Jadi apa? Wedun. Ya, betul. Ya, wedun. Bukan wedun dan dun itu udah wedun. Di sini dia tidak ada kata kerja lain, tidak ada waktu, jadi kita buat saja yang gampang. Ya. Jadi inilah apa namanya yang membuat kita lancar dan latihan seperti ini berulang-ulang. Kita ini seperti lagu ini kalimatnya sepertinya mudah sekali. Ik word wakker, het is vroeg, dus enggak. Jadi nanti saya akan kirimkan juga untuk dipelajari, difahami, diulangi. Ini ada sedikit aja, semenit apa putarkannya sebelum pada ngantuk ini. Ini juga mudah latihannya ya. Jadi latihan. Kun je me helpen? Ja, ik kan je helpen. Nee, ik kan je niet helpen. Kun je dat herhalen? Ja, ik kan dat herhalen. Nee, ik kan dat niet herhalen. Kun je dit uitleggen? Ja, ik kan dit uitleggen. Ik kan niet even wachten. Kun je dit dragen? Ja, ik kan dit dragen. Nee, ik kan dit niet dragen. Ja, ik kan goed zingen. Nee, ik kan niet goed zingen. Kun je een afspraak maken? Ja, ik kan een afspraak maken. Nee, ik kan geen afspraak maken. Kun je me de tijd vertellen? Ja, ik kan je de tijd vertellen. Nee, ik kan je de tijd niet vertellen. Kun je deze doos tillen? Ja, ik kan deze doos. Ini latihan membuat kalimat bertanya, menyangkal, jawabnya ya atau tidak. Ini juga bagus untuk latihan ya, tapi saya tidak akan bahas karena waktu sudah menjelang malam di Indonesia ya. Kalau saya sih nggak apa-apa, di sini hampir jam 5:04, tapi di sana mungkin udah jauh malam. Kita tutup saja sampai di sini, kecuali ada yang mau bertanya. Silahkan ditanyakan. Kalau tidak, biarkan saya bertanya, apakah pelajaran malam ini bisa dipahami? Bisa apakah senang berlatih seperti ini? Senang sekali. Ya, oke ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa mendapatkan kemudahan dalam prakteknya, karena tanpa praktek kita tidak bisa maju ya. Teori sudah cukup untuk tahap ini sudah cukup. Nanti kalau kita di minggu ketiga akan belajar teori yang agak sulit lagi. Jika demikian, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir mengikuti dalam ruangan Zoom, dan juga kepada mereka yang mengikuti melalui YouTube atau melalui radio yang ditayangkan oleh sponsor kami, Radio Gebuminang. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Uda Asbi yang selalu mendampingi saya dalam acara, terutama kalau saya dalam keadaan panik, dia selalu menjadi pahlawan ya, karena saya ini gaptek. Oke. Mari kita tutup dengan
mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan bertatap muka belum, tapi setiap Selasa kita bertemu dalam acara belajar bahasa Belanda dasar yang dibawakan oleh saya, Tati Aprilia Westhoff, dari anggota organisasi Mandeh Minang Mancanegara. Saya berkedudukan di Belanda. Saya sudah tinggal 45 tahun di Belanda. Jadi sudah cukup lama, maksudnya ya sudah cukup sudah cukup makan garam di Belanda gitu, makan keju ya di Belanda perasaan bukan makan keju, di Indonesia makan garam, sini makan keju. Ya jadi gitulah ya sekilas dari saya senang bisa berbagi ilmu sedikit walaupun tidak banyak. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya silahkan kirim di chat atau langsung ke japri saya. Mohon maaf kepada mereka yang kemarin ini memberikan pelajaran latihannya. Saya belum sempat membaca mengkoreksinya karena saya waktu itu dalam keadaan uzur. Ya, terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup dengan rasa syukur. Mudah-mudahan kita dipertemukan di hari Selasa yang akan datang. Saya juga sapa dengan bahasa Belanda. Dames en heren, bedankt voor het kijken. We zijn nu aangekomen aan het einde van het programma. Ik ben Tati Westhoff. Ik woon hier al 45 jaar. Ik woon in Voorburg, Nederlands. Ik ben een van de organisatie van Mandeh Minang Mancanegara. Het is een organisatie van vrouwen van een Minangkabau afkomstig. Fijn om klein beetje wat ik kan aan jullie geven. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Oke, selamat malam. Kita tutup dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Pak, saya minta tolong dibikinin foto, Pak.